Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari eksperimen IPA, yaitu tentang pemisahan campuran. Saya atas nama Serafina Putri Andea kelas X OTKP 2 dari SMK Negeri 1 Sungai Liat akan mempresentasikan video yang sudah saya kerjakan dalam eksperimen ini. Alat dan bahan yang diperlukan dalam eksperimen ini adalah beker gelas, pasir 20 gram, pembakar bunsen, tabung N5-Year, kapur barus kaki 3, garam 20 gram, tabung reaksi, tabung kaca, air teh 50 ml, sendok makan, es batu, air bersih, kain katun ukuran 15 x 15 cm, gula 20 gram, korek api, plastisin 2 bungkus, kertas filter, tanah kuning 10 gram. Setelah kita tahu dari alat dan bahannya, kita akan melakukan presentasinya. Oke, berikut presentasinya. Eksperimen 1, sedimentasi. Ini merupakan air dan tanah kuning yang akan kita lihat bila kita campurkan dan didiamkan selama 10 menit. Apa yang akan terjadi pada tanah kuning dan air bersih ini? Mari kita lihat. Ini kita akan menaruhkan tanah kuning ke air bersih tadi, lalu kita aduk hingga merata dan kita diamkan selama 10 menit. Kita akan diamkan tanah kuning dan air ini selama 10 menit dan hasilnya seperti ini. Dia akan mengendap tanah kuning itu. Eksperimen 2, dekantasi. Pada eksperimen 1 kita sudah mencampurkan tanah kuning dan air bersih. Lalu setelah kita diamkan selama 10 menit dan hasil tanah kuning tersebut menjadi mengendap. Nah, di eksperimen 2 ini tanah kuning yang sudah mengendap tadi kita tuangkan ke gelas beker baru. Oke, tanah kuning eksperimen pertama kita akan tuangkan ke gelas beker baru dan kita akan biarkan dia mengendap lagi. Oke, kita tuangkan dan ini dia akan mengendap jika kita biarkan. Eksperimen 3, filtrasi. Siapkan kain katun, gelas beker yang baru dan air keruh pada eksperimen 2. Sekarang pada eksperimen 3, air keruh akan disaring dengan kain katun dan kita akan lihat apa yang terjadi pada air keruh yang disaring tersebut. Jadi pada eksperimen ketiga ini kita akan menyaring air keruh pada eksperimen 2 tadi. Ini ada gelas beker yang sudah ditutupi kain katun sama air keruh eksperimen 2 tadi. Kita tuangkan, kita akan saring, lalu kita akan lihat apa yang terjadi pada eksperimen 3 ini ketika dia setelah disaring. Dan hasilnya seperti ini. Dia menjadi bening. Wow. Dari keruh menjadi bening. Ini yang terdapat pada eksperimen 3. Dari keruh menjadi bening. Oke, selanjutnya eksperimen 4, sublimasi. Siapkan es batu, gelas beker, pasir, dan kapur barus. Irislah kapur barus menjadi potongan kecil-kecil dan masukkan dalam beker gelas. Masukkanlah pasir ke dalam beker gelas dan aduk secara merata. Di atas beker gelas letakkan cawan kaca yang berisi es batu. Panaskanlah dan amati perubahan yang terjadi pada pasir, kapur barus, dan cawan kaca. Ini kapur barus yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan ke beker gelas dan masukkan pasir juga. Lalu kita panaskan dan di atasnya kita letakkan cawan sama es batu. Dan ini perubahan yang sudah dipanaskan. Dia mensublimasi. Dia menyublimasi. Di dalamnya terdapat gas. Jika kita di atasnya ada batu es, jadi kapur barus dia menyublim ke arah cawan kaca dan pasir tidak menyublim. Ini yang terjadi, dia menyublim kapur barus tersebut. Dan ini yang sudah dipanaskan tadi, pasirnya tetap tidak menyublim, sedangkan kapur barusnya menyublim. Ini yang terjadi pada eksperimen 4, yaitu sublimasi. Ini kapur barus tadi yang menyublim, dia seperti
kapur yang telah dihaluskan. Oke. Eksperimen 5, kristalisasi. Tuangkan air 50 ml ke dalam beker gelas, masukkan garam 20 ml ke dalam beker gelas dan aduklah secara merata. Panaskanlah larutan garam tersebut sampai airnya habis. Amati perubahan pada larutan garam. Kita masukkan garam ke dalam larutan. Kita bikin larutan. Masukkan. Lalu kita aduk hingga merata. Dan kita panaskan juga agar kita tahu jika airnya habis, larutan garam ini akan menjadi seperti apa. Oke, kita panaskan. Setelah beberapa menit, kita tunggu beberapa menit. Lalu amati apa yang terjadi pada wadah. Ternyata yang tersisa pada wadah itu adalah butiran-butiran garam. Dia mengkristal. Nah, ini yang terjadi pada larutan garam yang dipanaskan tadi. Dalam bentuk atau padatan yang besar. Oke, eksperimen 6, destilasi. Membuat destilasi larutan teh manis. Caranya, buat larutan teh manis, selalu tuang dalam tabung atau botol kaca tidak sampai penuh. Setelah itu masukkan pipa atau sedotan pada bagian mulut botol. Lalu tutup rapat-rapat. Dapat menggunakan plastisin ataupun tanah liat sampai sistem tadi kedap udara. Kemudian ujung pipa atau sedotannya diletakkan dalam wadah kering. Yang bagian bawah wadah itu kita letakkan es batu, kemudian panaskan. Apa yang terjadi pada wadah kering yang tadi? Keluar dari pipa atau sedotan itu bukan teh manis lagi yang berwarna, tetapi air putih jernih, dan apabila dicicip air itu terasa tawar dan tidak manis. Jadi, larutan teh tadi berubah menjadi air jernih dan tidak manis. Oke, mungkin hanya itu saja eksperimen yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan yang tidak sengaja maupun disengaja, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.